Salam maritim Sobat Kamla, kembali lagi bersama IMIC Maritime Education. Kali ini kita akan membahas dampak dan bahayanya sampah plastik di laut. Sampah plastik memang sudah sejak lama menjadi masalah utama di bumi tempat kita tinggal. Tapi tahukah Sobat Kamla, beberapa tahun belakangan permasalahan ini muncul dan semakin meresahkan masyarakat dunia. Tidak hanya di daratan saja yang dipenuhi dengan sampah-sampah plastik yang menggunung, pantai dan lautan pun terkena imbas lantaran polusi plastik turut memenuhi wilayah perairan. Berbicara soal dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik di laut, tentu ada banyak sekali nih Sobat Kamla. Dari ancaman terhadap ekosistem bahari, kesehatan manusia, hingga ekonomi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 7 bahaya dan dampak sampah plastik di laut yang harus secepatnya ditanggulangi. Dampak yang pertama dapat merusak keseimbangan nutrien di laut. Keberadaan mikroplastik yang merupakan potongan plastik berukuran lebih kecil dari 5 mm membuat nutrien di laut menjadi tidak seimbang. Mikroplastik adalah ancaman yang besar untuk penyaring sekaligus pengumpan seperti ikan paus dan ikan parimanta. Padahal jenis ikan tersebut punya peranan besar pada setiap pergerakan di lautan. Tahukah Sobat Kamla, setiap harinya mereka menyerap air dalam jumlah besar untuk kemudian disaring dan nutriennya disebarkan pada ribuan spesies bawah laut lainnya loh. Sayangnya, sampah plastik yang sekarang memenuhi lautan dapat membahayakan ikan paus dan ikan parimanta. Racun yang terkandung di dalam mikroplastik akan berbahaya bagi metabolisme dan fungsi reproduksi. Begitu eksistensi ikan penyaring pengumpan terancam, dengan kata lain, ekosistem juga turut terancam karena rusaknya keseimbangan nutrien di laut. Bahaya banget kan Sobat Kamla? Dampak selanjutnya yakni dapat membahayakan keselamatan hewan bawah laut. Sudah sering kita lihat di media cetak atau elektronik soal hasil jepretan menyedihkan mengenai hewan-hewan laut yang kini hidup berdampingan dengan sampah plastik. Fauna di laut kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya. Contohnya saja seperti penyu yang semestinya memakan ubur-ubur, justru memakan sampah plastik di laut. Sekarang ini, diperkirakan 3 dari 7 spesies penyu terancam punah. Setidaknya, 267 spesies di seluruh dunia turut terkena bahaya sampah plastik, yang meliputi 84% penyu laut dan 43% mamalia laut. Dampak ketiga dapat merusak terumbu karang. Seperti yang sudah kita ketahui, terumbu karang berperan besar dalam menyediakan habitat yang sangat krusial dalam kelangsungan hidup spesies laut. Bukan hanya itu, terumbu karang juga menyesuaikan kadar karbon dan nitrogen dalam air serta menghasilkan nutrisi penting untuk rantai makanan di laut. Namun, dengan lautan yang bergelimang dengan sampah plastik, dapat meningkatkan jumlah patogen di perairan dengan cepat. Sebagai informasi nih Sobat Kamla, patogen adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Berdasarkan studi yang dipimpin oleh Jolea B. Lam tahun 2018, sebanyak 89 terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, melihat fakta bahwa 60% dari terumbu karang dalam keadaan rusak parah, dan setengah dari karang penghalang besar, terumbu karang terbesar di dunia, telah mati. Memprihatinkan banget ya Sobat Kamla. Dampak selanjutnya yaitu dapat mengurangi populasi fitoplankton. Bahaya lain yang disebabkan oleh sampah plastik di laut adalah berkurangnya populasi fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran mikro serta hidup melayang di air. Sejatinya, tumbuhan yang hidup di air membantu produksi oksigen di lautan. Tahukah Sobat Kamla, tumbuhan air termasuk fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis loh. Berkat oksigen dari laut, setidaknya ada penurunan emisi karbon dioksida untuk planet bumi. Namun, jika sampah plastik mengganggu populasi fitoplankton, produksi oksigen dari laut tentu akan berkurang dan membahayakan planet bumi. Dampak sampah plastik tidak hanya mengancam hewan yang hidup di bawah laut saja loh, akan tetapi eksistensi burung laut turut terancam. Sekitar 90% dari burung laut memakan sampah plastik. Isi perut dari burung laut kebanyakan adalah sampah plastik yang berupa tutup botol, serat sintesis pakaian, dan mikroplastik.
Diprediksi bahwa jumlah spesies burung laut yang memakan sampah plastik di dalam tubuh akan meningkat beberapa persen lebih cepat setiap tahunnya. Wah, banyak sekali populasi yang terancam nih dengan adanya sampah plastik di laut. Kira-kira ada dampak langsung tidak ya untuk manusia? Tentu saja jawabannya ada, Sobat Kamla. Dampak dari sampah plastik berikutnya yaitu berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti yang diketahui, sampah plastik di laut tidaklah terurai, melainkan hanya bisa berubah menjadi serpihan yang lebih kecil. Sampah plastik dapat berbahaya bagi kesehatan manusia lewat rantai makanan. Ketika hewan-hewan laut memakan sampah plastik, manusia turut terancam lantaran sebagian makanan yang dikonsumsi berasal dari laut. Di dalam plastik terdapat kandungan timbal, kadmium, dan merkuri yang sangat beracun. Ada pula plastik yang mengandung ditileksil, phthalate atau DEHP. Racun-racun lain yang ada pada plastik dapat menyebabkan berbagai permasalahan bagi manusia, seperti kanker, terganggunya sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan anak hingga cacat lahir. Wah, besar sekali ya dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Selain ekosistem laut, manusia, perekonomian pun turut terkena dampak dari sampah plastik juga loh Sobat Kamla. Sampah plastik dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Kira-kira kenapa ya? Perekonomian akan dirugikan pula dengan meningkatnya sampah plastik di laut, terutama bagi industri perikanan dan pariwisata. Kepingan plastik bisa menyebabkan kerusakan pada alat-alat penangkapan ikan. Bukan hanya butuh untuk diperbaiki, namun sebagian kerusakan yang disebabkan oleh sampah plastik mengharuskan penggantian kapal. Bagi industri pariwisata, sampah plastik mengurangi eksotisme destinasi wisata. Sejumlah pantai sekarang ini dipenuhi dengan gunungan sampah plastik, sehingga berujung pada berkurangnya jumlah pengunjung. Itu artinya, pendapatan kian merosot jika masalah ini tidak lekas ditanggulangi. Wah, ternyata akibat dan dampak dari sampah plastik di laut sefatal itu ya Sobat Kamla. Ancamannya bukan hanya untuk biota laut saja, namun manusia juga akan terkena dampak langsungnya. Tidak ada kata terlambat untuk mulai bangkitkan kesadaran guna membenahi permasalahan sampah plastik ini. Supaya permasalahan ini tak kian menjadi bukit, permasalahan ini harus secepatnya diatasi. Yuk Sobat Kamla, mulai saat ini buanglah sampah pada tempatnya dan pilah-pilah sampah sebelum membuangnya ke tempat sampah, agar sampah plastik bisa terpisah dari sampah lainnya. Untuk menyelamatkan laut kita dari sampah, harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekian dulu ya informasi kemaritiman yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memperkaya hasanah pengetahuan Sobat Kamla semua ya. Pantau terus informasi update mengenai kemaritiman yang ada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia hanya di IMIC, Indonesia Maritime Information Center. Terima kasih, sampai jumpa dan salam maritim.